Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman honorer sekalian, dalam video ini kami sampaikan informasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh guru honorer sekalian. Seperti teman-teman ketahui bahwa ini adalah tampilan dari Peraturan Menteri Pan-RB yang baru nomor 20 tahun 2022 tentang pegawai pemerintah perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Jadi ini adalah Permen Pan-RB yang baru yang nanti mengatur seleksi P3K tahun 2022 yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh teman-teman sekalian guru honorer di seluruh Indonesia. Oke, sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, tanpa berlama-lama kita coba masuk di pembahasan Permen Pan-RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, kita langsung coba ke bagian pentingnya. Ini menimbang, mengingat, menetapkan ya peraturan Menteri Pan-RB, kemudian bab 1 ketentuan umum. Ini sepertinya tidak ada perbedaan dengan Permen Pan-RB yang baru ya. Ini penjelasan tentang beberapa istilah yang ditata termuat ya dalam Permen Pan-RB ini. Kita coba scroll ke bawah tentang informasi di pasal 2, pasal 3 ke bab 2. Nah ini ya, bab 2 ini sesuatu hal yang baru. Di bab 2 ada kategori dan persyaratan pelamar. Di pasal 4-nya dijelaskan di sini adalah pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori pelamar prioritas dan pelamar umum. Nah, jadi ini adalah untuk kategorinya ada 2, pelamar prioritas dan pelamar umum ya. Kalau teman-teman masih ingat, di tahun 2021 belum ada pengkategorian seperti ini. Nah, kemudian siapakah pelamar prioritas? Pelamar prioritas bagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah terdiri dari prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Jadi prioritas itu ada 3 kategori ya. Kemudian siapa yang termasuk dalam prioritas 1? Nah, prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas THK2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2022. Nah, jadi ini adalah guru-guru yang sudah lolos passing grade ya dari THK2. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah guru non ASN yang sudah mencapai nilai ambang batas juga. Guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021. Kemudian yang C adalah lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021. Dan yang poin D adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Ini artinya adalah prioritas 1 adalah guru-guru yang sudah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021. Ini adalah prioritas pertama. Kemudian pelamar prioritas kedua adalah THK2. Jadi THK2 itu masuk di prioritas yang kedua. Artinya THK2 yang belum mencapai passing grade ya. Kemudian pelamar prioritas 3 sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah guru non ASN sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, jadi ada prioritas ketiga adalah guru non ASN yang mengajar lebih dari 3 tahun. Artinya di sini masa kerja sudah dihargai ya, karena paling rendah 3 tahun itu masuk di dalam prioritas yang ketiga. Tentunya untuk kategori ketiga dan keempat adalah guru prioritas 2, prioritas 3 adalah guru yang belum mencapai passing grade. Nah, kemudian itu adalah pelamar prioritas. Yang kedua adalah pasal 6-nya menjelaskan tentang pelamar umum. Jadi nanti pelaksanaannya antara prioritas dan umum ini tidak digabung ya Bapak Ibu guru. Nah, jadi pelamar umum sebagaimana yang dimaksud adalah lulusan PPG yang terdaftar di Dapodik di Kemendikbudristek. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik.
Artinya pelamar yang terdaftar di Dapodik ini adalah pelamar atau guru honorer yang belum mencapai 3 tahun ya, karena kalau sudah 3 tahun itu sudah masuk di dalam kategori prioritas 3. Sedangkan di sini poin B yang termasuk dalam pelamar umum adalah guru honorer yang pelamar yang terdaftar di Dapodik tentunya yang kurang dari 3 tahun. Nah, ini adalah dua kategori yang baru dalam Permen RB tahun 2022 ini mengenai dengan kategori yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum. Semoga ini memberikan sebuah kemudahan ya bagi Bapak Ibu guru ya, terutama yang sudah passing grade tentunya ini karena prioritas pertama, THK 2 prioritas kedua, dan guru non ASN sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik 3 tahun lebih paling rendah 3 tahun itu masuk prioritas yang ketiga. Nah, kemudian di pasal 7 pelamar pasal 4 harus memenuhi persyaratan umum. Kalau persyaratan umum ini menurut kami tidak ada perubahan ya, tidak diberhentikan, tidak menjadi anggota pengurus partai politik. Di pasal 8 adalah persyaratan umum yang dimaksud dalam pasal 7 penyandang disabilitas ya. Ini juga masih sama. Pasal 9 ini juga masih sama disabilitas. Nah, kita coba cermati di bab 3 di panitia seleksi. Di sini panitia seleksi tentunya adalah Panselnas ya, ada BKN, kemudian dari BKN ya, ada tim audit, tim pengawas, dan seterusnya. Pasal 13 tim pengarah kita coba lewati. Kemudian di bagian bawah kita coba lihat hal-hal yang urgent atau yang berbeda dan menggembirakan tentunya bagi guru-guru honorer ya, guru honorer dalam pelaksanaan P3K di tahun 2022 ini. Bagian ketiga panitia seleksi ini tentunya kita sudah maklum ya, sudah tahu bahwa Kemendikbudristek adalah panitia pelaksana untuk seleksinya ya, untuk seleksinya. Kemudian tahapan pengadaan ini tidak usah, kita coba ke seleksinya ya, ke seleksi. Oke, nanti kita bisa cermati. Nah, pengumuman lowongan ya, ini kita coba ke pelamaran. Dalam pelamar mahasiswa 1 lebih dari daerah atau menggunakan 2 nomor indeks kependudukan yang berbeda. Coba kita ke bagian 4 ya, untuk pelamaran ini pelamar yang telah memenuhi persyaratan 1 ya, 1 jenis jalur kebutuhan P3K. Pelamar sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya dapat melamar 1 instansi dan 1 jabatan. Ini tentunya juga masih sama ya, hanya bisa melamar di 1 jabatan di 1 daerah. Nah, kita ke tahap bagian kelima tentang seleksi. Seleksi ada administrasi dan seleksi kompetensi. Kemudian di bagian paragraf 2 tentang administrasi, mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dokumen pelamar. Kemudian yang kedua, ayat 2-nya adalah oleh panitia seleksi instansi daerah. Kemudian kita coba scroll ke bawah, masa sanggah dan hasil seleksi administrasi. Diajukan melalui SSCSN ya. Kita coba lihat di pasal 31 tentang seleksi kompetensi ya. Seleksi kompetensi dimaksud pada pasal 25B dilakukan untuk menilai keseluruhan kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Kemudian seleksi P3K jabatan fungsional guru dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, moralitas, dan dilakukan dengan wawancara. Nah, ini dia yang berbeda. Ada paragraf 5, ada seleksi prioritas di tahap 2 di pasal 32. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Tahap prioritas 1 artinya guru yang sudah ada 4 kategori tadi ya, yang sudah lulus passing grade. Kemudian seleksi kompetensi dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi tahap 2. Ini tentunya yang sudah passing grade tahap 1 ataupun tahap 2. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan 2, hasil seleksi yang digunakan ketentuannya seperti berikut. Jadi ada ketentuannya ya. Yang pertama,
Jadi ini ketentuan untuk guru yang sudah lolos passing di tahap 1, tahap 2 tahun 2021 ya. Ketentuan hasil yang digunakan, hasil seleksinya adalah A. Apabila pelamar memiliki jabatan yang sama dengan seleksi kompetensi 1 dan 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Kalau seleksi 1, seleksi 2 itu jabatan yang sama digunakan yang tinggi. Kemudian apabila berbeda, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Nah, jadi kalau 1 dan 2 itu jabatan berbeda, maka digunakan di seleksi kompetensi yang kedua. Kemudian seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 dilakukan dengan menilai keseluruhan kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check ya. Kemudian penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud TMA 4 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan usulan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan dari menteri. Nah, mungkin sekian dulu informasi awal ini ya. Nanti kita bahas di video berikutnya tentang beberapa hal yang penting dari yang kita tunggu-tunggu dari Permenpan RB yang baru ini. Nah, teman-teman sekalian bisa download peraturan ini di JDIH ya, JDIH dari menpan.go.id, atau nanti bisa saya sertakan link di deskripsi video. Terima kasih telah menyimak informasi ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, ternyata memang ada pelamar prioritas yang dijanjikan oleh Kemendikbudristek dan juga Panselnes yang akan mempermudah guru-guru menjadi ASN P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.